Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, apakah suara saya terdengar? Sukrin. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biarin Afwan. Ya, nggak apa-apa kayak gak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, peserta atau penyimak Tarbiyatul Aulad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari Rabu untuk sama-sama ya menyimak hasil bacaan teman kita dari chapter atau bagian tanggung jawab pendidikan seksual E. Nah, sebelumnya kita itu sudah sampai tanggung jawab pendidikan seksual C dan D. Tanggung jawab pendidikan seksual C dan D diantaranya menghindarkan anak dari rangsangan seksual dan juga kalau yang mengajarkan hukum kepada anak di masa pubertas bukan nih? Punten nih aku nggak ada bukunya jadi aku cuma lihat dari Wait, PPT-nya. aku bantu. Hmm, Puntennya sedang tidak kondusif. Nulis seperti judulnya itu ya. aku lupa. Eh, Perkawinan dan hubungan seksual. apa? Judulnya Perkawinan dan hubungan seksual. Yang sekarang Yang E, perkawinan dan hubungan seksual. oh ya, insya Allah hari ini kita akan menyimak tanggung jawab pendidikan seksual, perkawinan, dan hubungan seksual. Yang insya Allah akan dibawakan oleh Teh Wita ya. Bu Dokter Wita sudah bergabung di antara kita. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah ya untuk menambahkan keberkahan untuk agenda hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semoga Allah menambahkan keberkahan untuk majelis kita hari ini. Ya, insya Allah kita akan mulai saja untuk agenda hari ini oleh Bu Dokter Wita sudah bergabung di antara kita. Ibu Dokter, iya pas banget ya temanya tentang ini pendidikan seksual juga. Kalau nggak salah Wita juga ada interestnya di bidang ini juga ya Wita. Bener nggak sih waktu itu pernah ngisi di TLB juga perasaan tentang reproduksi. Belum masuk suaranya Wit? Iya, jadi sekalian ya bisa konsultasi juga barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan bisa langsung ke Bu Dokter Wita. Aku sambil review ya, yang pekan lalu ya kita membahas tentang menghindarkan anak dari rangsangan seksual ya. Ada banyak poinnya karena ternyata ya itu kalau misalnya anak banyak terekspos juga sejak dini dia bisa terinspirasi untuk segera melakukan tindakan seksual gitu. Itu kayaknya kenapa kayak ini mau pakai ini. Hmm. Kemudian Wita kalau misalnya udah siap nanti bisa langsung aja. Aku sambil review yang pekan lalu. Kemudian apa? Ya yang pekan lalu itu ya dibahas juga ya, tiga waktu istirahat. Iya. Udah siap Wita?
Mungkin hilang suaranya, Wit. Ya nggak apa-apa, sok mangga kalau mau siap-siap dulu. Aku sambil review yang pekan lalu ya. Jadi yang pekan lalu kita membahas ya pengawasan lingkungannya secara internal seperti apa. Ada beberapa waktu penting ya yang anak-anak kita harus ketahui dan ketika masuk ke ruangan kita harus minta izin. Di antaranya sebelum fajar, pada waktu zuhur dan setelah isya gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih enak ya ada kunci rumah, kunci kamarnya gitu ya. Bisa langsung dikunci, jadi pasti anak ngetok gitu ya. Nah, kalau di aku kebetulan nggak ada kuncinya, jadi mungkin ya harus ini di briefing gitu ya anaknya untuk tidak masuk di waktu-waktu tersebut. Iya. Assalamualaikum, Teh Ririn. Waalaikumsalam, Dokter Witas, apakah sudah siap? Udah, insya Allah. Udah terdengar suaranya sekarang. Ya udah kedengaran, Wit. Mangga ya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izin share screen ya. Udah terlihat PPT-nya? Belum, Wit. Belum. Tadi aku doang ya. Di yang lain apakah sudah muncul? Belum. Belum juga slide-nya. Bukannya. Sudah ada? Ya, sekarang lagi. Oh, udah ada. Mangga, Wit. Oke, sebentar. Eh, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, perkenalkan saya Wita, baru kali ini presentasi di Tarbiyatul Aulad ya. Semoga bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Untuk bab kali ini yang akan kita pelajari tentang perkawinan dan hubungan seksual. Sebelumnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman wa warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian untuk yang akan dipelajari kali ini kita akan belajar tentang pendahuluannya, terus pandangan Islam tentang seks, hikmah Allah mensyariatkan perkawinan, fase yang harus dilalui seorang laki-laki sejak malam pertama sampai selesai hubungan seksual, dan larangan suami istri dan hal-hal yang disarankan. Sebelum kita membuka bab tersebut, ini ada beberapa fakta di masyarakat. Yang pertama, mungkin kita akhir-akhir ini udah mendengar ya kalau angka pernikahan itu menurun. Di tahun 2022 sekian ya angkanya, kemudian di 2023 menurun. Nah, tapi fakta lainnya yang mengejutkan itu angka kehamilan di luar nikah justru malah meningkat gitu. Nah, kemudian kalau di buku Tarbiyatul Aulad itu sendiri, perkawinan dan hubungan seksual, Allah menciptakan manusia dengan beberapa kecenderungan dan naluri yang penting untuk memelihara kelestarian jenisnya. Oleh Allah dibuatlah hukum perkawinan supaya manusia bisa memenuhi nalurinya dan atau kecenderungannya kepada jenis lain, agar manusia berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ada beberapa pandangan Islam tentang hubungan seksual ini. Jadi ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan Islam tentang seks ini didasarkan atas pengetahuan tentang bagaimana fitrahnya manusia. Jadi kebutuhan seksual ini memang fitrahnya kita sebagai manusia. Dalam Islam, ini seharusnya tidak ada seorang pun yang melampaui fitrahnya dengan cara penyimpangan yang bertentangan dengan nalurinya. Sebaliknya, seharusnya sebagai umat muslim akan menempuh cara dengan metode yang lurus bagaimana yang telah Allah firmankan di Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang terjemahannya di, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi dari pernyataan ini kita bisa tahu bahwa kalau sekarang itu kan banyak pandangan tentang misalnya hubungan sesama jenis atau yang biseksual, banyak orang yang menormalisasi hal itu gitu, kalau itu tuh, misalnya memang nalurinya. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam, ya fitrah kita itu, bukan seperti itu gitu, tidak sesuai dengan fitrah dan nalurinya manusia.
Dan, Masya Allahnya dalam Islam itu sendiri, ada wadah gitu untuk menampung, fitrah kita dan naluri itu melalui pernikahan. Kemudian, Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Barang siapa mampu untuk kawin, kemudian ia tidak kawin, maka ia bukan termasuk umatku." Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa 3 macam orang telah datang kepada istri-istri Nabi. Mereka bertanya kepada, tentang ibadah beliau, seakan-akan mereka memandangnya sebagai amalan yang sedikit, sehingga mereka bertanya, "Di manakah kedudukan kami di sisi Nabi, sedang beliau telah diampuni dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Adapun aku selalu sholat malam," yang lain berkata, "Aku selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka," dan yang lain berkata, "Aku menghindarkan diri dari kaum wanita dan tidak pernah kawin." Kemudian Rasulullah datang seraya bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, serta aku mengawini kaum wanita. Oleh karena itu, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku." Tuh, ini juga, eee, kayaknya akhir-akhir ini juga kita sering membaca ya kalau, aku sendiri sering baca gitu ulasan-ulasan kayak di Twitter, di thread tentang, orang-orang yang memilih untuk tidak menikah gitu. Bahkan sampai, takut atau membenci terhadap pernikahan itu sendiri, padahal itu adalah hal yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan Islam terhadap, hubungan seksual. Islam memandang pemenuhan syahwat dengan cara melalui perkawinan termasuk amal yang soleh, berhak mendapatkan keridhaan Allah, balasan, dan pahala. Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, dan mereka bersedekah seperti bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan kalian apa-apa yang kalian dapatkan sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekahnya, pada setiap takbir ada sedekahnya, pada setiap tahlil ada sedekahnya, pada setiap tahmid ada sedekahnya. Pada amar ma'ruf ada sedekahnya, pada nahi mungkar ada sedekahnya, dan pada berjimaknya salah seorang di antara kalian ada sedekahnya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, ia mendapat pahala darinya?" Nabi menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia meletakkan syahwatnya pada perbuatan haram? Apakah ia mendapatkan dosa?" Mereka berkata, "Tentu." Beliau bersabda, "Demikian pula jika ia meletakkan syahwatnya pada perbuatan yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala." Kemudian poin yang ketiga, pandangan Islam terhadap hubungan seksual. Perlu diketahui oleh para suami bahwa hadis, "Dan pada berjimaknya salah seorang di antara kamu itu ada sedekahnya." Nah, ini jangan sampai dijadikan sebuah alasan untuk kecenderungan yang besar untuk memenuhi syahwat dan terus-menerus menggauli istrinya, sehingga mereka malas untuk berdakwah atau jihad fisabilillah. Karena sesungguhnya Islam menghendaki umat manusia yang kuat, harmonis, dapat melaksanakan setiap hal dalam kehidupan yang proporsional tanpa harus melebihkan suatu hak di atas hak lainnya. Gitu. Jadi, di sini poinnya walaupun, berjima itu adalah sedekah, itu mendatangkan amal kebaikan untuk yang melakukannya, tapi, dalam pernikahan, tapi bukan berarti, harus, secara berlebihan dilakukannya gitu, sampai melupakan hak-hak atau ibadah-ibadah lainnya. Ini ada salah satu kisah, kisah Hanzalah bin Abu Amir. Beliau kawin dengan Jamilah binti Ubay pada malam Jumat. Pada pagi harinya, seseorang berseru, "Mari kita berjihad." Segera Hanzalah menggantungkan tali pedangnya ke leher, mengenakan baju besi dan menaiki kudanya. Berangkat ke perang Uhud. Ia dengan gagah menghadapi musuh satu persatu, sampai ia menemukan Abu Sufyan. Hanzalah ia menyerang dan memukulnya, bahkan Hanzalah ingin menyembelihnya dengan pedang, namun Abu Sufyan berteriak meminta tolong pada kaum Quraisy. Ternyata terdengar, lalu mereka menyerang Hanzalah dengan satu pukulan yang mematikan, sehingga ia mati syahid dengan ridho Allah. Nabi memperlihatkan
Nabi diperlihatkan alam gaib oleh Allah sehingga beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah melihat malaikat-malaikat memandikan Hanzalah antara langit dan bumi dengan air awan di dalam piring besar yang terbuat dari perak." Para sahabat pun mencari tahu gitu, kok bisa Hanzalah dimandikan oleh malaikat kepada istrinya Hanzalah. Ternyata, menurut istrinya beliau, Hanzalah keluar dalam keadaan junub sehingga beliau dimandikan oleh malaikat. Kemudian pandangan Islam tentang, seksual lainnya di poin yang ketiga juga, ketika umat Islam dan para pemuda Islam lebih mengutamakan kecintaan mereka terhadap Allah, Rasulullah, jihad fisabilillah dan dakwah dibandingkan dengan kecintaan mereka terhadap duniawi, maka Allah akan menetapkan mereka di muka bumi, menggantikan rasa takut dengan ketentraman, kelemahan dan kelemahan dengan kekuatan sehingga dunia di bawah kekuasaan mereka. Jika tidak, maka nantikanlah azab dan siksa Allah. Di Quran Surat At-Taubah ayat 24, katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah ini juga sama, selain tadi jangan sampai ada pandangan yang salah terhadap, makna bahwa berjima itu adalah sedekah, jadi dilakukan secara berlebihan. Nah, jangan lupa juga peran wanita dalam memikul kewajiban dakwah dan jihad. Islam juga telah membebani, eee dengan tugas jihad dalam keadaan memaksa kepada kaum wanita. Contohnya di zaman dahulu itu kaum muslimin pernah mengikuti perang bersama Rasulullah. Mereka membantu merawat luka dan merawat pahlawan yang gugur di Madinah. Kemudian Ummu Atiyah Al-Ansyari, aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali peperangan. Aku berada di belakang mereka, aku membuatkan masakan, mengobati orang yang terluka, dan merawat orang sakit. Jadi untuk kesimpulan, pandangan Islam tentang hubungan seksual ini ada 3 poin yang tadi ya. Yang pertama bahwa eee, hubungan seksual dalam Islam itu untuk mendukung naluriah dan fitrahnya sebagai manusia, tapi Allah menyediakan wadah yang halal yaitu melalui hukum pernikahan. Kemudian, yang kedua tadi bahwa, eee, hubungan seksual itu dalam Islam apabila ditempatkan pada tempatnya, yaitu melalui hubungan pernikahan, maka akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan sedekah, pahala bagi yang melakukannya. Dan yang ketiga, tapi dalam Islam itu sendiri harus, dilakukan sesuai dengan porsinya, maksudnya tidak berlebihan sampai harus melupakan hak-hak dan kewajiban yang lainnya. Kemudian, eee Nah, pandangan-pandangan tersebut, poin-poin tersebut sebenarnya harus sudah dipelajari oleh anak-anak masa prapubertas, sehingga jika urusan lamarannya telah sempurna dan memasuki ambang perkawinan, berarti ia telah mengetahui bahwa hubungan seksual adalah salah satu sarana untuk merealisasikan tujuan yang mulia, yaitu mendirikan negara Islam. Nah, kalau untuk usia masa prapubertas itu sendiri, kalau menurut IDAI, itu untuk perempuan 8 sampai 13 tahun, rata-rata usia 10 tahun. Eee, jadi mungkin di sini kita juga sebagai orang tua, bisa membantu untuk memperkenalkan pandangan-pandangan ini ya, karena kan sekarang tuh ternyata makin bergeser ya, hubungan seksual ini banyak yang dilakukan sebelum pernikahan gitu di anak SMP, anak SD gitu. Nah, ini mungkin jadi catatan buat kita ya untuk mulai memperkenalkan pandangan ini sebelum masa pubertasnya gitu. Di mana rata-rata untuk usia pubertas perempuan usia 10 tahun, yang diawali dengan justru pada perempuan itu dengan adanya pertumbuhan payudara. Jadi bukan dari menstruasi, tapi justru dari pertumbuhan payudara, kemudian berlanjut ke pertumbuhan rambut pubis, terakhir menstruasi. Kemudian kalau pada pria, pada laki-laki pubertas itu, usianya 9 sampai 14 tahun, yang justru diawalinya bukan dengan mimpi basah, tapi dengan pertumbuhan volume testis, kemudian tumbuhnya kumis, jakun, jerawat, baru terakhir mimpi basah, gitu. Kemudian hikmah Allah mensyariatkan perkawinan. Yang pertama untuk memelihara keturunan. Sebagaimana, di firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 72,
Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Kemudian yang kedua, selamatnya masyarakat dari bahaya dekadensi moral. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, sebab perkawinan itu menahan pandangan dan memelihara kemaluan." Yang ketiga, adanya interdependensi antara suami dan istri dalam tanggung jawab keluarga. Rasulullah bersabda, dan laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya, dan ia bertanggung jawab tentang yang didampingnya. Dan wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab tentang yang dipimpinnya itu. Kemudian yang keempat, selamatnya masyarakat dari berbagai penyakit dan bencana. Karena kalau misalnya tidak terikat dengan pernikahan seperti kita ketahui ya jadi banyak, hubungan-hubungan, misalnya berganti-ganti pasangan, terus pada akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit seksual. Kemudian yang kelima, ketentraman rohani dan psikis. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kebesarannya, bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan dia antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian yang keenam, menurunkan anak-anak muslim yang soleh. Rasulullah bersabda, saling menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lain pada hari kiamat. Pesan untuk para pendidik, jika Anda adalah seorang yang mampu secara materi, maka hendaklah dengan sukarela Anda ikut membantu memudahkan sarana perkawinan untuk anak Anda, guna menyelamatkan dari berbagai gangguan kejiwaan dan khayalan-khayalan seksual yang menguasai akal dan pikiran yang menghambat pencapaian tujuan dan belajarnya, serta untuk menyelamatkan dari dekadensi moral yang merusak kesehatan dan menodai nama baiknya. Semua itu tidak akan tercapai kecuali ia dimudahkan untuk mendapatkan sarana perkawinan dan diberi uluran nafkah. Hendaknya ayah kaya berbuat baik dengan hartanya, kemudian menafkahkan harta titipan Allah. Hendaklah ia memulai dengan memberi nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, berusaha memudahkan sarana perkawinan anaknya. Rasulullah bersabda, dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan hamba, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Itu jadi kita sebagai, orang tua juga ternyata memiliki peran sampai menikahkan anak kita, memberikan sarana perkawinan untuk anak kita, bahkan, memilihkan pasangan yang terbaik juga untuk, anak kita. Kemudian, fase-fase yang harus dilalui oleh seorang mempelai lelaki sejak malam pertama sampai selesai melakukan hubungan seksual. Nah, eee yang pertama, dianjurkan meletakkan tangan ke atas kepala pengantin wanita sambil membaca basmalah dan mendoakannya. Rasulullah bersabda, apabila di antara kamu mengawini seorang wanita, maka hendaklah ia meletakkan tangannya di atas ubun-ubun wanitanya itu, mengucapkan asma Allah, memohon berkat dan mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan istri dan kebaikan waktak serta perangai yang Engkau berikan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan dari kejahatan perangai yang Engkau berikan padanya. Nah, jadi, intermezzo dulu sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, ilmu sebelum ilmu pranikah gitu, ternyata kalau secara Islam itu sudah dijelaskan secara detail gitu mengenai ilmu pernikahan ini sampai ke ilmu hubungan seksual. Nah, kemudian yang kedua, kedua mempelai dianjurkan untuk sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, suami dianjurkan untuk bersikap lemah lembut kepada istrinya dan menyuguhkan minuman atau makanan.
maksudnya di sini karena mungkin, khawatir bagi istri itu ada rasa takut, ada rasa kecemasan ketika pertama kali melakukan hubungan seksual, ada rasa, apakah ini sebuah ancaman gitu. Makanya, dianjurkan suami itu untuk bersikap lemah lembut kepada istrinya sebelum, mengajak istri untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian yang keempat, hendaknya keduanya menanggalkan seluruh pakaian sebab hal ini dapat memberikan keleluasaan, menambah kenikmatan, dan memberikan kelembutan. Hendaknya kedua mempelai telanjang bulat tetapi di bawah selimut. Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Dia menyukai malu dan yang tertutup." Kemudian yang kelima, bercanda, berpeluk-pelukan, dan bercium-ciuman sebelum suami menyetubuhi istri. Abu Mansur Ad-Dailami meriwayatkan di dalam Musnad Firdaus bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya seperti binatang yang bersetubuh, tapi hendaklah ada di antara keduanya suatu perantara." Beliau ditanya, apakah perantara itu? Beliau menjawab, ciuman dan rayuan. Nah, maksudnya mungkin di sini juga karena khawatir, akan menimbulkan rasa sakit saat melakukan hubungan seksual, kemudian ada rasa takut, ada rasa, sebagai ancaman ketika melakukan hubungan seksual, maka itu dianjurkan, oleh Rasulullah untuk bercanda, berpeluk-pelukan, dan berciuman terlebih dahulu sebelum menyetubuhi istri. Kemudian hendaknya suami berdoa dengan doa berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Seandainya salah seorang di antara kamu ingin menggauli istrinya, lalu membaca doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaiton ma razaqtana," yang artinya dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami." Maka jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu menghasilkan anak, setan tidak akan mengganggu selamanya. Nah, kalau, dibaca di buku-buku parenting Islami juga, selalu disebut bagian ini gitu. Jadi salah satu untuk membentuk, anak, membentuk untuk ya menjaga supaya kita memiliki anak yang soleh, dilahirkan keturunan yang soleh, itu dengan, berdoa yang sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah saat melakukan, hubungan seksual. Kemudian, Eee, ini juga merupakan salah satu, eee, ya untuk seb kalau kita ingin terhindar anak-anak kita dari setan yang akan mengganggu, mmm, yang akan ikut berhubungan juga saat, melakukan hubungan, maka hendaknya berdoa seperti sesuai dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketujuh, diperbolehkan menyetubuh istri dengan cara bagaimanapun, depan, belakang, samping, selama masuknya penis itu ke dalam lubang vagina. Nah, ternyata hal ini pun dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, Al-Baqarah surat 223. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Karena, kalau secara medis pun itu kan sangat tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan selain, masuknya, penis ke dalam lubang vagina. Nah, kalau kita ketahui kan kalau pada yang biseksual atau yang homo gitu, mereka kan melakukan hubungannya dengan masukkan penis ke dalam lubang dubur. Nah, secara medis pun itu ada alasannya kenapa tidak boleh gitu. Karena pada otot-otot anus itu kan otot-ototnya kencang, beda dengan otot vagina yang, elastis gitu. Dikhawatirkan nanti ketika ternyata penisnya masuk ke dalam lubang anus, itu otot-ototnya jadi kendur sehingga, eee, tidak bisa lagi menahan untuk buang air besar gitu. Jadi sebesar itu ternyata resiko atau komplikasinya kalau kita melakukan hubungan yang memang nggak sesuai dengan fitrahnya atau sesuai nalurinya. Kemudian kapan mulai mandi wajib? Ko di bukunya ini ada cerita perdebatan kaum
Muhajirin dan Ansor tentang kapan mulai mandi wajib. Nah, kemudian, ternyata Aisyah bercerita bahwa apabila seseorang laki-laki duduk di antara pangkal istrinya yang 4, yakni di antara kedua tangan dan kakinya, dan buah zakar telah menyentuh vagina, maka wajiblah mandi. Kemudian fase yang harus dilalui lagi oleh seorang mempelai lelaki. Yang kedelapan, apabila suami ingin mengulang jima, ia dianjurkan untuk berwudu, karena wudu dapat membangkitkan semangat baru. Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Nabi, pada suatu hari beliau mengelilingi istri-istrinya. Setelah mencampuri istrinya yang satu, beliau mandi, lalu pergi untuk mencampuri istri lainnya. Dan di rumah istrinya yang itu beliau mandi. Kemudian Abu Rafi, perawi hadis ini bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikannya satu kali mandi saja?" Beliau bersabda, "Ini lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci." Kemudian yang kesembilan, yang lebih utama bagi sepasang suami istri adalah bersegera mandi setelah jima. Jika keduanya merasa malas untuk mandi, maka dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Yang kesepuluh, suami istri dibolehkan mandi bersama dengan satu tempat, juga dibolehkan mandi bersama dalam keadaan telanjang, tapi mengenakan tabir adalah lebih baik. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Pernah aku dan Rasulullah mandi dari satu bejana yang berada antara aku dan beliau. Tangan kami saling bergantian mengambil air. Terkadang beliau lebih dahulu mengambil air dari aku sehingga aku berkata, 'Sisakan untukku, sisakan untukku.' Dikatakan bahwa keduanya dalam keadaan junub." Ini untuk larangan-larangan untuk suami istri. Jadi yang pertama, suami istri diharamkan memberitahukan praktik jimanya kepada orang lain dengan isyarat maupun kata-kata yang jelas. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah laki-laki yang menggauli istrinya dan istri pun telah bergaul dengan suaminya. Lalu laki-laki itu menyebarkan rahasia istrinya. Bahkan Rasulullah mengumpamakan mereka seperti setan laki-laki dan setan perempuan. Salah seorang dari mereka bertemu dengan kawannya di jalan, kemudian mereka memenuhi hajatnya berjima dengan wanita, sedangkan manusia melihat kepadanya. Yang kedua, diharamkan bagi suami untuk menggauli istrinya di bagian dubur. Ini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, Allah tidak akan melihat seorang lelaki menjauhkan dari rahmatnya yang mendatangi atau menggauli istrinya pada duburnya. Kemudian, larangan lainnya yang 3, dilarang bersenggama dengan istri ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas. Ini Quran surat apa ya, dicari lagi ya, maaf ya. Terjemahannya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, di sini, ketika perempuan dalam keadaan haid, maka yang halal untuk, suami itu bagian dari atas kemaluan sampai ke kepala atau dari bawah kemaluan sampai ke ujung kaki. Jadi untuk area kemaluan itu diharamkan. Kemudian, bersetubuh di waktu haid dan nifas dapat menimbulkan bahaya-bahaya sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan rasa nyeri pada alat kelamin wanita. Mungkin juga dapat menimbulkan beberapa peradangan dalam rahim pada indung telur yang mengakibatkan bahaya besar pada kesehatannya, dan mungkin dapat menyebabkan kerusakan pada indung telur sehingga menyebabkan kemandulan. Masuknya kotoran haid ke dalam alat kelamin laki-laki dapat menimbulkan peradangan bernanah yang menyerupai kencing nanah, bisa menjalar ke kedua biji kemaluan dan menimbulkan rasa nyeri pada keduanya. Nah, kalau, secara medis sendiri itu ternyata bahkan ada jurnalnya, hubungan antara, aktivitas seksual yang dilakukan selama menstruasi dengan endometriosis. Nah, ternyata, singkat cerita di sini dari penelitian itu dibagi 2 kelompok, ada perempuan yang mengalami endometriosis dan tidak mengalami endometriosis. Nah, ternyata perempuan yang mengalami endometriosis itu setelah ditelusuri faktor resikonya, kebanyakan mereka itu melakukan hubungan seksual saat, menstruasi, gitu. Nah, jadi
dari penelitian ini dihipotesiskan bahwa aktivitas seksual itu kan menyebabkan orgasme. Nah, selama menstruasi ini dapat menyebabkan aliran darah menstruasinya itu yang tadinya harusnya keluar tapi malah berbalik sampai ke arah ovarium gitu atau ovarium, kantung kantung telur, kalau jadi lupa bahasa Indonesianya, ke arah ovarium. Nah, gitu. Jadi kalau secara medis pun ini ternyata terbukti gitu ada penelitiannya, bahaya melakukan hubungan, seksual saat menstruasi. Nah, tapi kalau misalnya tadi iseng nyari di Google juga kan, masih ada artikel yang menyatakan atau kalau di kayak aplikasi-aplikasi menstruasi gitu, yang mengatakan itu tuh nggak masalah melakukan hubungan seksual saat menstruasi, bahkan bisa mengurangi rasa sakit saat menstruasi itu sendiri. Nah, ini yang harus, hati-hati banget ya, jangan sampai nanti anak kita lebih percaya atau, karena segan untuk menanyakan pada kita atau kitanya juga nggak tahu, jadi anak kita lebih percaya dengan, hasil googlingnya gitu. Gitu. Kalau di Google atau di artikel kesehatannya malah justru itu nggak masalah gitu, padahal kan udah jelas kalau dalam Islam itu nggak boleh, ada dalilnya juga dan bahkan ada penelitiannya juga yang memang membahayakan. Nah, kalau untuk prianya, mmm, karena saat menstruasi itu kan karena pengaruh hormonal jadinya area sekitar kewanitaan itu lebih lembab, jadi lebih resiko untuk mengalami infeksi seperti jamur atau bakteri. Nah, dikhawatirkan nanti akan menularkan juga kepada pria tersebut, gitu. Kemudian, kalau misalnya ternyata terlanjur menyetubuhi istri di waktu haid dan nifas, hendaklah ia bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Menurut pendapat Ibnu Abbas, Qutadah, Al-Auza'i, Ishaq, dan Ahmad dalam Ar-Riwayah Tsaniyah dan Syafi'i dalam pendapat lamanya, hendaklah lelaki itu menyedekahkan sesuatu seharga 1 dinar atau setengah dinar sesuai dengan taraf kehidupannya. Lalu hal-hal yang disarankan oleh dokter dan ahli dalam bidang ini. Yang pertama, ada keseimbangan dalam memenuhi syahwat dan kehendak. Batas keseimbangan itu 2 kali dalam seminggu. Boleh ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Tapi hendaknya tidak berlebihan karena apabila berlebihan dapat membahayakan kesehatan jasmani, kelemahan otak, kemalasan, dan lalai tanggung jawab. Nah, bentar ya. Nah, sebenarnya kalau dalam medis pun, kalau misalnya kita mau program hamil itu, terakhir waktu diajarin, pas masa pendidikan itu dianjurkannya 2 sampai 3 hari gitu, jadi bukan untuk tiap hari. Kemudian yang kedua sebelum bersenggama hendaknya cumbu rayu. Yang ketiga, mungkin kalau dalam bahasa medis itu, foreplay ya supaya meningkatkan, lendir-lendir di sekitar area kemaluan sehingga saat dilakukan senggama atau masuknya penis ke dalam lubang vagina itu tidak menimbulkan rasa nyeri. Kemudian yang ketiga, suami harus memilih waktu yang tepat untuk bersenggama karena wanita itu sangat sensitif karena bila waktunya tidak tepat bisa menimbulkan ketidaksenangan. Yang keempat, sebelum suami mengeluarkan zakar atau penis dari lubang vagina terlebih dahulu, ia harus memperhatikan kepuasan. Karena di sini biasanya pada perempuan itu lebih cenderung lebih lambat untuk mencapai orgasme atau mencapai kepuasan dibandingkan dengan pria gitu. Jadi hendaknya pria juga memperhatikan tentang kepuasan wanita. Lalu yang kelima, waktu yang diharamkan untuk bersenggama. Jadi sebenarnya boleh dilakukan kapan saja, tapi ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan seperti dalam keadaan puasa, ketika wanita sedang haid atau nifas, dan disunahkan di sini melakukan senggama pada hari dan malam Jumat. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa mandi janabat pada hari Jumat, lalu pergi, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Barang siapa pergi pada jam kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor sapi. Barang siapa pergi pada jam ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor biri-biri bertanduk. Barang siapa pergi pada jam keempat, maka seakan-akan berkurban seekor ayam betina."
Barang siapa pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam keluar, maka para malaikat datang mendengarkan zikir. Yang keenam, istri hendaknya memperhatikan karakter suami dalam masalah berhias, kelemah lembutan, dan bersenggama pada waktu tertentu. Tidak dihalalkan baginya berhenti bersenggama jika suami tidak merasakan senang atau berpuasa tanpa izinnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan Nabi bersabda, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk datang ke tempat tidurnya, namun ia tidak mendatanginya, sehingga suaminya itu tidur dalam keadaan marah, maka ia dikutuk oleh para malaikat sampai waktu subuh. Nah, pesan untuk kita sebagai para pendidik, hendaknya kita sebagai pendidik mengajarkan hal-hal tersebut kepada anak-anak kita ketika mereka telah mencapai usia yang pantas untuk kawin. Sehingga ketika sudah memasuki usia perkawinan, mereka telah mengetahui cara-cara mengadakan hubungan seksual dan menyempurnakan perkawinan. Nah, itu sharing dari saya, teman-teman. Kalau saya sendiri jujur baru tahu ilmu ini itu pas belum mau nikah dari kelas-kelas pranikah. Nah, ternyata banyak banget kan ilmunya yang nggak diketahui gitu. Terus karena ternyata di masa-masa sekolah itu kan nggak ada pelajaran tentang ini ya, padahal ini harusnya sudah dipelajari tadi sebelum masa prapubertas ya, gitu. Sekian sharing dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing? Masya Allah, jazakillah khair, Wita, Dr. Wita untuk pemaparannya yang lengkap sekali ya tentang bab hubungan seksual ini. Terus mana yang tadi disampaikan juga ya sama Wita bahwa betapa pernikahan angka pernikahan itu malah turun, sedangkan angka kehamilan malah naik gitu. Itu ironi banget gitu ya, sedih sih sebenarnya. Aku juga sempat ngeliat beritanya juga di Bandung juga kalau nggak salah kayak gitu juga. Jadi kayak kenaikan apa free sex untuk anak-anak di bawah umur juga gitu kan. Aduh, itu kayak ya ampun gitu. Mana ya beberapa waktu ini juga apa menemukan kasus-kasus orang-orang yang hamil di luar nikah juga dan sampai hamil di luar nikah berarti sampai anaknya lahir juga gitu dengan bangga dipublish di media sosial gitu ya padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita melihat masa depan anaknya secara nasabnya tuh kan jadi terputus ya kalau nggak salah kalau zina tuh dia kemarin tuh ada juga tuh yang di Twitter dia tuh em, dia baru tahu kalau dia adalah anak hasil zina gitu. Sedangkan dia pas nikahnya tuh walinya tetap ayah kandungnya. Padahal katanya kalau misalnya anak hasil zina, ini tolong dikoreksi ya, teteh-teteh bisa salah. Kalau misalnya anak hasil zina tuh tidak boleh nasabnya oleh ayah kandungnya, katanya. Jadi terputus nasabnya itu gitu. Itu kan jadi rempong dan ribet banget gitu ya kehidupannya gara-gara perzinahan itu gitu. Sedangkan Islam mau masya Allah banget gitu ya, udah mengaturnya sedemikian rupa, sedetail itu gitu ya, sehingga kita tuh beda gitu ya eh, dari binatang gitu. Kita punya adab-adabnya gitu ya, nggak bisa langsung berhubungan tanpa ada akadnya gitu ya. Jadi wah masya Allah banget bagaimana Islam itu menjaga kita ya manusia supaya tidak sama dengan hewan gitu ya. Seperti itu. Mangga teteh-teteh kalau ada yang mau komen atau bertanya atau berdiskusi boleh. Aku coba lihat ini ya, komen dulu. Iya kalau bule-bule gitu mah mereka nggak ada pantangan pada saat haid. Oh gitu ya. Iya, Agak karena kalau tadi searching iseng-isengnya di Google, menstruasi apa, hubungan seksual saat menstruasi, itu kalau dari artikel-artikel luar atau di aplikasi menstruasi itu kan rata-rata dari luar negeri ya. Mereka mau bilangnya nggak ada masalah gitu, boleh-boleh aja dilakuin, bahkan bisa mengurangi rasa sakit haidnya itu sendiri, tapi nggak kebayang sih, kesel nggak sih lagi kram haid gitu malah disuruh hubungan seksual gitu kan, logikanya iya gitu iya. ya. Oh berarti si mbak-mbak yang di Twitter itu waktu itu mungkin dari situ ya referensinya. Jadi, Bisa tapi bener jadi. banget tadi kata Wita ya, kita harus meyakini bahwa yang aturan Islam tuh yang udah paling terbaik gitu ya. Yang namanya juga aturan dari Allah gitu, yang menciptakan kita nggak mungkin dibuat yang apa dibuat dengan maksud
tidak baik untuk diri kita gitu, udah sesuai banget dengan kondisi kita. Jadi jangan sampai tergoda gitu ya dengan apa, jurnal-jurnal barat yang belum tentu benar gitu ya, emang dia yang menciptakan manusia kan pasti bukan ya. Kita baca lagi ya komennya. Iya nggak ada kelasnya di sekolah negeri mah, bahkan haid nifas juga nggak diajarin di sekolah negeri. Iya ya kayaknya aku juga tidak ingat Iya kan, lagi Ya nggak ada. fikih Gitu haid loh, gitu. kita nggak ada. Soalnya aku yang ngusulinnya waktu itu di SMA 2. Mungkin di Keputrian ya dulu tuh ya. Berikut itu Ya juga itu kan. aku yang ngusulinnya, sebelumnya nggak ada sama sekali. Usulnya dari muridnya ya Masya Allah. Iya itu juga iya, iya, kita benar. bingung sih ya. Soalnya Kalau ini, maaf Rin, ya mangga sebenarnya mangga kan gimana? pelajaran reproduksi itu dari SD udah dipelajarin kan, Hmm. tapi nggak diiringin nggak sih sama ilmu agamanya gitu. Jadi ya anak SD kan kalau sekarang pubertas makin makin maju ya, anak-anak SD udah pubertas gitu. Jadi rasa penasaran mereka makin tinggi, tapi nggak diiringin sama ilmu agamanya nggak sih mungkin. Jadi kalau sekarang lihat-lihat di berita kan suka banyak ya anak SMP, anak SD udah melakukan hubungan seksual gitu. Ya benar. Benar banget sih ya. Berarti sebenarnya itu adalah utamanya tugas kita sebagai orang tua sih ya untuk memberikan pendidikan seksual gitu karena kayak ya bisa jadi orang-orang di luar sana gitu yang terjebak dengan free sex atau zina gitu mereka tuh nggak tahu gitu ternyata perbuatan seperti itu tuh bisa menimbulkan kehamilan gitu. Ya nggak sih katanya kalau mau lihat-lihat di Twitternya suka ada yang kayak gitu jadi dia tuh nggak tahu gitu bahwa itu tuh bisa mereka tuh bisa hamil gitu kalau melakukan perbuatan seperti itu. Jadi Iya, emang tugas kita benar-benar. sebagai orang tua ya, teman-teman sekalian. Aku baca lagi ya komennya. Makanya tadi aku kaget bab nikah dipelajari di pra pubertas. Produk negeri juga sama. Kalau di pesantren ada kitabnya, kalau nggak salah namanya kitabnya Qurratul Uyun. Sepertinya nggak semua pesantren juga ya, Kak. Oke. Aku ngajarin anak aku segera dong ya pas SD. Iya, setahu aku juga emang ini ya sebelum balik tuh udah anak tuh emang harus udah dikasih tahu juga ya tentang apa ya seks edu ini sebelum balik udah bertahap ya. Ini ada dari Teh Reni, izin bertanya, Afwan telat hadir. Usia yang pantas untuk kawin itu usia berapa, Kak? Kira-kira kalau nggak salah tadi gak dibahas teh sejauh sudah balik. Oh ya, syukuran. Balik itu di pertemuan sebelumnya kalau perempuan lebih dari 9 tahun. Iya, seperti itu. Ya, kalau tadi nggak dibahas ya. Tapi tadi udah dijawab sama Kak Ega di per usia balik udah bisa ya. Makanya mungkin kalau ibu-ibu yang anaknya udah mulai balik tuh udah dagdikduk banget gitu ya. Karena itu kan anak udah bisa hamil ya. Harus mulai. Iya, makanya harus hati-hati kan. Iya bener banget. Kemarin tuh aku sempat nanya juga ya ke ustadz aku gitu kan gimana kalau misalnya ya ada yang udah usia balik gitu terus dia nggak mau pakai kerudung gitu. Nah itu udah harus dikasih ini ya pengertian gitu ya kepada anak bahwa kalau udah balik tuh artinya dia udah punya tanggung jawab ya setiap amalannya udah dicatat amal baik amal buruknya udah dicatat dan setiap apa perilakunya ya ada konsekuensinya kalau dia nggak mau pakai kerudung berarti ya dia siap-siap aja menanggung dosa tidak menutup aurat gitu ya misalnya kayak gitu. Betul teh di aplikasi menstruasi mah pas masa haid juga terabas aja. Kalau aku pas SMA guru penjas cewek suka bahas ginian sampai cara membersihkan kemaluan tapi tabu gitu loh malah ketawa-ketawa tapi si ibunya tetap serius dan tegas. Oh aku jadi ingat juga pelajaran biologi dulu tuh kayak yang bagian reproduksi juga agak ini ya em, agak apa ya tabu juga gitu ya. Walaupun dibahas tapi kayak kagok gitu ya kalau mau ngebahas detail tuh. Oh ada tadi ini emang nggak mau memberikan komentar boleh? Sebenarnya tadi tuh mau ngomong apa sih? Lupa. Hmm. Oh ini kan Izin sekarang tuh kayak usia pubertas tuh makin makin deket ya, makin cepat gitu. Jadi tantangan buat kita juga mengajarkannya harus lebih cepat lagi. Padahal
tadi misalnya rekomendasi untuk bahas Kitabulatul Uyun aja yang tentang pernikahan ya dan hubungan seksual itu ya sekitar usia 17-18 karena memang itu usia dimana mungkin akal orang tuh udah siap menerima itu. Sedangkan hari ini anak-anak pun udah disuguhkan dengan iklan, dengan tayangan yang merangsang gitu ya sehingga apa ya, hasrat seksualnya udah keburu muncul. Ya jadi kayak kita tuh berkejar-kejaran gitu dengan itu gitu, dengan kematangan seksual anak dan kemampuan akalnya untuk mencerna apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini gitu. Jadi Iya, iya, tantangan yang besar sih buat aku iya, gitu. iya. Iya, Iya, berarti ini ya aku juga sempat mendengar juga itu sih yang tadi kata Tedinya. Sekarang anak-anak mah balik tapi belum akil gitu ya. Jadi akalnya tuh belum dewasa gitu ya. Banyak ya yang kita temuin yang misalnya usianya masih kecil, udah haid gitu ya, udah balik. Tapi tuh ya masih kayak bocil gitu ya. Sedangkan itu kan iya. nantinya lebih ke makanan juga ya kalau nggak salah ya kalau balik itu ya. Bener nggak sih Wit? Terus kayak aspek Fast food. kebersihannya juga mereka belum ngeh gitu. Dari kebersihan aja mereka belum ngeh, apalagi harus hamil misalnya gitu. Kebayangin kemarin kasus anak di Papua gitu, anak usia SD kelas 6 dia udah hamil, udah mau lahiran gitu, belum ujian, udah mau lahiran si pacarnya gitu ya, masih SM. Terus ditanya-tanya sama si dokternya juga, ya suaminya mana? Si pacarnya mah lagi main bola. Maksudnya sepolos itu gitu, mereka tuh kayak belum paham gitu bahwa itu sebuah tanggung jawab besar. Bukan tentang fisiknya aja yang berat ya, menanggung kehadiran makhluk lain, tapi juga dari aspek lainnya yang ya sosialnya gitu ya, jauh lebih besar lagi. Dari fisiknya aja udah mempertaruhkan nyawa, apalagi aspek lainnya yang dunia akhirat gitu. Tanggung jawabannya sama. Wah, gitu mirisnya. Moga-moga kita kuat ya menjalani ini semua dan anak kita bisa apa ya punya pemahaman yang baik di waktu yang tepat gitu ya. Jadi itu aja lah dari aku. Jazakillah khair tadi ini. Wita ada mau nambahin dulu? Kah? Apa ya? Benar sih tadi yang kata Ririn ya karena faktor makanan juga. Kalau nggak salah pernah dengar atau baca juga kalau usia pubertas juga dipengaruhi sama faktor makanan, terutama makanan-makanan yang kayak ultra processed food gitu. Terus sama paling besar sih pengaruhnya karena lingkungannya karena faktor tontonan. Hmm. Tuh. Terus pernah juga eh, waktu dulu dapat pasien yang masih SMA, iya SMA apa SMP ya lupa. Pokoknya pas lahiran itu dianterin sama tantenya, pas ditanya suaminya kemana tuh suaminya lagi ujian di sekolah lagi UTS coba kan. Pokoknya emang makin terus suka juga dapat pasien kayak di konsultasi online yang masih sebenarnya kan untuk konsultasi online itu biasanya bolehnya 17 tahun ke atas ya, tapi mungkin dia pakai kayak data palsu gitu pas ditelusurin ternyata umurnya masih 15 tahun dan dia tuh cerita tentang dia tuh baru habis melakukan hubungan seksual sama pacarnya terus ketahuan sama orang tuanya. Jadi teh kayak agak terkejut-kejut ya kayak Allah masih 15 tahun udah bisa sampai melakukan hal yang kayak gitu gitu. Jadi emang kitanya juga mungkin emang harus agak deg-degan juga ya mau punya anak perempuan atau laki-laki untuk mengajarkan tentang hal ini gitu sedini mungkin gitu karena tadi makin kesini kan makin cepat ya perkembangannya jangan sampai kita tuh terlambat aduh jangan sampai kita tuh terlambat memberitahu atau mengajarkannya kepada anak kita gitu sih paling ya karena oh ya mau nambahin juga waktu itu pernah ikut kajian juga dari Ustazah Cutrafika tentang menjaga fitrah anak. Nah, ternyata tentang fitrah seksualitas ini juga adalah tugasnya kita sebagai orang tua untuk menjaganya gitu. Jangan sampai kita justru yang merusak fitrah seksualitas anak. Contohnya kayak misalnya eh sekarang kan yang paling ditakutin juga tentang LGBT ya sama ya LGBT ya. Kata si Ustadz kata beliau kan katanya di sebuah pesantren itu
ada yang 50% lebihnya itu ternyata LGBT, sesuka sesama jenis gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti kita yang justru merusak fitrah anak kita. Nah, dengan cara apa? Misalnya kayak, kan suka misalnya anak kita bilang ya, "Mah, Umi, eee, aku suka sama si A," misalnya si perempuan A atau perempuan B gitu. Nah, kan kadang kita tuh udah panik duluan gitu, malah kayak yang, "Ih, apa anak kecil nggak boleh suka-sukaan," gitu. "Ih, nggak boleh, itu dosa," gitu. Kadang kita responnya mungkin bakal kayak gitu ya awalnya. Atau orang tua zaman dulu bakal kayak gitu, responnya. Nah, tapi sebaiknya itu nggak kayak gitu, karena itu justru malah merusak fitrah seksualitas anak gitu. Tapi kita, jelaskan itu, oh misalnya, oh Zayan suka misalnya dengan si A, oh itu wajar, bagus, berarti Zayan emang suka dengan, lawan jenis yang emang sesuai fitrahnya, tapi, eee, didoain aja dulu ya, misalnya gitu, semoga suatu hari nanti bisa bertemu dalam ikatan yang sah melalui pernikahan gitu. "Emang Zain mau nikah sekarang?" Misalnya kayak gitu. Pasti kan jawaban anak-anaknya kayak, "Enggak lah, nggak mau Umi, nggak mau nikah sekarang." Ya udah makanya ditunggu aja gitu, didoakan dulu aja gitu. Jadi jangan sampai kitanya malah buru-buru kayak nyalahin anaknya gitu. Itu yang bisa merusak fitrah seksualitas anak juga gitu. Udah sih itu aja. Masya Allah, jazakallah khair. Wait, ya itu reminder banget ya tadi yang pertama juga poin yang tentang makanan gitu ya. Kalau aku nangkapnya berarti dari segi makanan dan juga ya nutrisi makanan sama nutrisi ini ya, apa asupan untuk otak, diskusi gitu ya, itu kan ngaruhnya ke akal ya. Jadi antara akal sama balik semoga bisa beriringan gitu ya dewasanya nggak yang keduluan si baliknya aja gitu ya. Terus tadi juga benar kata kita yang apa ya zaman sekarang anak-anak usia di bawah umur udah sebagai ini ya kita sebagai nakes yang di lapangan langsung ternyata emang real gitu ya banyak yang anak-anak di bawah umur pada konsul sama dokter gitu itu mungkin lebih shock gitu. Syok banget, bahkan pernah di IGD langsung umurnya berapa ya, 17 juga mungkin ya. Datang dengan keluhan sakit-sakit pinggang, orang tuanya tuh udah bilang, "Ini anak saya sakit batu ginjal kayaknya," katanya gitu. "Saya udah kasih obat batu ginjal buat anak saya," katanya gitu. Taunya tuh hamil, udah 9 bulan, udah lahiran gitu. Kan kayak padahal kalau kita lihat orang tuanya misalnya berkerudung, ibunya berkerudung, bapaknya juga kayak tampaknya soleh gitu ya, bapak-bapak aki-aki gitu, gitu. Tapi ya nggak kelihatan gitu, nggak kecirian ternyata anaknya teh kayak gitu sampai hamil, ya Allah kan suka terkejut sendiri. Khawatirkan banget sih ya. Oh, Teh Faiza mau nambahkan mangga Teh Faiza. Nah, makasih Ririn. Kemarin aku sempat ini ya ikut webinarnya Ustadz Aat tentang akhir balik ini. Jadi tadi yang udah disebutin faktor yang percepat anak balik ya tadi udah disebutin itu yang pertama nutrisi kan. Zaman sekarang kan ya tadi ultra processed food sama junk food ya maksudnya terlalu banyak proteinnya atau terlalu banyak lemaknya itu salah satu yang menyebabkan anak itu balik sebelum waktunya. Dan yang kedua benar tadi, jadi anak sekarang kan banyak banget ya apa screen time-nya itu tidak terkontrol dan apa yang ditonton juga tidak terkontrol gitu kan dan mengurangi aktivitas fisik. Bahkan aku aja yang tinggalnya itu ya lumayan agak di desa lah kalau di rumah ibu aku tuh. Jadi anak-anak sekarang tuh banyak yang main HP, Pak. Maksudnya kan ini tergolongnya desa, tapi sekarang tuh anak-anak tuh suka mabar gitu. Jadi tuh benar yang tadi aktivitas fisik anak berkurang dan beralih ke tontonan itu kalau kata Ustaz Taat ya, tontonan yang kata-katanya tidak jelas ya, apalagi kata-kata cabul, apalagi tontonan yang tidak terkontrol itu, nah itu menyebabkan balik sebelum saatnya. Nah, dan yang satu lagi tadi tanggung jawab sebenarnya. Ustaz Taat tuh menekankan bahwa anak-anak zaman sekarang kan kadang-kadang di cover sama orang tuanya ya, ketika dia melakukan kesalahan, orang tuanya yang turun tangan gitu. Terus tidak mengajarkan tanggung jawab sejak dini. Nah kan nanti berimbas pada itu tadi ketika dia melakukan sesuatu dia tidak tahu konsekuensinya kayak tadi kan dia nggak tahu loh kalau misalnya dia berhubungan nanti akan hamil gitu itu kan dampak dari dia tidak tahu konsekuensi dari perbuatannya itu gitu jadi kalau kata Ustaz Taat untuk mempersiapkannya yaitu anak harus tahu tanggung jawab kemudian
jangan memecahkan masalah anak. Jadi ketika anak punya masalah, kita jangan nyuapin terus gitu. Jadi biarkan anak itu berpikir sendiri. Jadi dia harus tahu kapan itu benar, itu salah. Dan yang ketiga, kemandiriannya juga perlu dilatih. Dan yang keempat, kecakapan sosial. Kecakapan sosial ini juga kita perlu ini ya, perlu kontrol ya sebagai orang tua. Itu sih Ririn dan Wita. Insyaallah, jazakallah khair. Faizah ya tambahannya sangat insightful ya, terutama tadi dari apa yang tentang kurangnya aktivitas fisik ya, itu ternyata mungkin ya impact dari terlalu banyak screen time gitu ya. Karena kan ya, mungkin aja sih ya main gadget sambil lari gitu tapi kan jarang ya yang kayak gitu, mungkin hanya sebagian, nggak tahu ada atau enggak yang kayak gitu, tapi kan sebagian besar yang mabar-mabar itu pasti kan dalam kondisinya statis ya, dia nggak gerak, jadinya mungkin ya kurang aktivitas fisik. Itu reminder banget sih buat kita ya ibu-ibu ya, selain anaknya yang beraktivitas fisik, mungkin bisa dari kita, dari ibu-ibunya yang mencontohkan untuk beraktivitas fisik sehari-hari gitu ya, karena kan anak juga pasti ngelihat dari kita ya, oh ibunya main HP wae gitu. Itu mah refleksi aku sendiri sih, pasti anak juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama gitu ya, seperti itu. Deg-degan ya jadi dokter kalau ketemu kasus begitu, main gadget sambil lari bukan bisa. Oh iya bisa juga sih ya. Masya Allah, mungkin itu aja ya teteh-teteh untuk hari ini, karena sudah jam berapa di Indonesia, jam 2 ya. Karena sudah jam 2, kalau kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah kita sudah banyak ya berbincang, berdiskusi tentang hubungan seksual, adab-adabnya dalam Islam gitu ya. Semoga bisa menambahkan apa pemahaman kita ya tentang materi ini, terutama yang minimal kitanya dulu gitu ya memahami, karena kalau kitanya nggak paham, gimana kita mau memberikan pemahaman ini kepada anak kita gitu ya. Kalau yang disampaikan sama guru-guru kami, apa, seseorang nggak mungkin memberikan sesuatu yang tidak memiliki, seseorang tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya gitu ya. Jadi pastikan kita punya ilmunya dulu tentang ini semua, sehingga kita bisa memberikannya kepada anak-anak kita. Mungkin untuk itu saja untuk hari ini, teteh-teteh, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca istighfar sedalam-dalamnya, astagfirullahaladzim, dan juga membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Wita sebagai Ya, terima pembicara. kasih semuanya. Mohon maaf. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih. semuanya.